Amen. Haleluya. Puji Tuhan. God bless. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan baik. Amin. God bless. Saudara yang dikasihi, saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Dia, ada banyak hal yang kita bisa lihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Nah, saudara, sejak pagi tadi, hari ini saya akan bicara mengenai satu topik besar. It's led by the Holy Spirit. Bagaimana saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tadi pagi saya berbicara mengenai bagaimana kita perlunya, kenapa kita perlunya dipimpin Roh Kudus. Kenapa orang Kristen seringkali susah dipimpin Roh Kudus. Dan bagaimana caranya kita bisa dipimpin Roh Kudus. Dan dalam ibadah kedua tadi saya bicara pentingnya intimacy, pentingnya akrab dengan Tuhan kalau kita mau belajar untuk bisa dipimpin Roh Kudus. Nah, siang hari ini saya akan berbicara tentang pentingnya saudara dan saya menjaga hati dan pikiran untuk bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Karena ada banyak faktor yang menentukan seseorang bisa dipimpin Roh Kudus secara efektif, secara baik atau tidak. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, saudara. Nah, saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai menjaga hati dan pikiran. Sadar atau tidak sadar, saudara, dua hal yang Tuhan berikan dalam hidup manusia, yaitu otak dan hati, itu menjadi kekuatan internal, kekuatan batiniah. Kalau kita betul-betul membawanya kepada Tuhan dalam terang Tuhan, kita akan menjadi orang yang hebat. Tapi ketika pikiran dan hati kita tidak jaga baik-baik, walaupun kita Kristen, walaupun kita melayani Tuhan, kita tidak akan menjadi efektif, kita tidak akan menjadi saluran berkat, dan tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, saudara, dua terobosan yang ada di hati dan pikiran saudara, itu perlu Anda jaga. Orang mau mencoba berubah kondisinya dengan cara pindah lokasi, pindah kerja, tapi tidak pernah mau merubah hati dan pikirannya. Nah, kalau itu yang tidak pernah terjadi, kondisi boleh berubah tapi orangnya tidak akan mengalami perubahan. Dan dia akan terus punya reaksi sama, terus mempunyai pemikiran yang sama. Dan jangan heran saudara, hati dan pikiran saudara bisa menjadi penjara dalam hidup saudara. Sehingga seringkali setan nggak usah menjebak saudara atau memenjara saudara dengan hal-hal yang eksternal. Cukup yang ada di pikiran dan hati saudara. Sehingga kondisi mungkin sebenarnya nggak kenapa-napa, buat saudara bisa jadi ada apa-apanya, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita perlu menjaga. Ya, kalau pikiran saudara negatif, hati saudara negatif, saya yakin reaksi saudara negatif. Saya yakin Anda akan melihat hidup ini juga negatif. Tapi ketika pikiran saudara adalah pikiran yang dicerahkan oleh Roh Kudus, hati saudara dicerahkan oleh Roh Kudus, Anda akan melihat hidup ini adalah hidup yang mengasihkan. Saudara, ada satu cerita bagaimana saudara ketika Yusuf dibuang, lalu kemudian dia ada di penjara, lalu kemudian lagi ketika dia menjadi mangku bumi. Ketika dia menjadi seorang mangku bumi, orang kedua dari Firaun, saudara, maka ketika kakaknya datang, dia berkata begini, kamu mereka yang jahat terhadap aku. Kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tapi Allah mereka-mereka yang baik untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Nah, artinya apa? Yusuf berhasil, saudara, menjaga hati dan pikirannya ketika situasi paling buruk sekalipun. Dan di situ dia bisa melihat bagaimana dia dipimpin Roh Kudus menjadi orang hebat di Mesir. Dia tetap bisa melihat bahwa kondisi boleh tidak baik, tapi hati dan pikirannya dia bisa jaga. Ada amin, saudara. Hal yang sama dengan Job, dengan Ayub, saudara. Ayub dan istrinya saya percaya sama-sama mengalami penderitaan, bukan? Anaknya mati, dua-duanya ngalamin. Terus kemudian ternaknya mati, dua-duanya ngalamin. Betul? Tapi satu yang gak dialamin istrinya. Apa? Sakit. Ayub itu sakit dari kepala sampai kaki loh. Betul ya, saudara? Berarti saya mau tanya Bapak Ibu, yang lebih menderita siapa? Ayub atau istrinya? Sebenarnya yang lebih menderita Ayub. Iya dong, karena istrinya tidak menderita, tidak artinya bukan tidak menderita, nggak semenderita Ayub karena nggak sakit, kan gitu ya. Berarti Ayub lebih menderita. Tetapi yang menarik adalah yang komplain siapa? Istri. Artinya begini, saudara, kondisi bisa buruk, bahkan lebih buruk Anda alami dari orang lain. Tapi tidak harus kita, saudara, yang mungkin lebih buruk harus ikut komplain atau tidak seburuk orang lain kita komplain. Bukan, karena masalahnya jaga hati. Amen.
Ayub bisa jaga hati, istrinya yang nggak lebih menderita bisa bilang gini, kutuki Tuhanmu. Masih mau menyembah Tuhan? Dia bilang, kamu ngomong kayak perempuan gila tuh, begitu saudara. Dalam hal ini Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, yuk kita jaga hati kita. Makanya Tuhan berkata apa? Bahwa kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya apa? Kita harus menggunakan semua wisdom dari Tuhan dalam menghadapi hidup ini. Dan kita harus menjaga hati kita untuk selalu benar di mata Tuhan. Saudara, Anda nggak mungkin bisa berjalan lebih jauh dari pikiran saudara. Kalau pikiranmu cuma bisa berpikir sampai 1 kilometer misalnya, ambil contoh begitu, maka Anda juga hanya bisa berjalan sampai 1 kilometer. You cannot go farther, Anda nggak bisa jalan lebih jauh. Why? Karena pikiranmu cuma sampai di sana. Makanya ada ayat Alkitab bilang bahwa Allah sanggup mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang Anda doakan, dari apa yang Anda pikirkan. Halo, ada amin saudara? Karena pikiran kita bisa membatasi doa kita. Pemikiran kita bisa membatasi karya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kenapa Paulus berkata, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Supaya saudara punya pikiran selalu selalu sinkron dengan sorga. Karena tiap hari kita berhadapan dengan orang di dunia ini. Kita berhadapan dengan masalah dalam hidup ini. Pikiran kita bisa kebawa ke sana. Tapi kalau tiap kali kita sinkron dengan Tuhan, saya percaya pimpinan Tuhan Roh Kudus dalam hidup saudara akan jauh lebih mudah. Bisa katakan amin. Mari kita melihat saudara, di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, satu ayat yang pembukaan saya mau sampaikan kepada saudara. Ya, mari kita lihat. Tetapi aku takut, kata Paulus, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Perhatikan kata-kata pikiran kamu disesatkan. Rupanya saudara, yang menyesatkan Hawa untuk bisa jatuh dalam dosa karena setan masuk memberikan pemikiran-pemikiran tertentu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang menarik adalah ketika pikiran si iblis ada di pikirannya Hawa, dia melihat buah itu indah di matanya. Tahukah saudara, setan akan memberi pemikiran kepada saudara untuk saudara bisa melihat seperti yang setan inginkan Anda melihat. Tapi sebaliknya Tuhan juga ingin saudara punya pikiran dibaharui saudara, supaya saudara bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amen. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu jaga hati. Coba katakan sama saya begini, jaga hati, jaga pikiran. Siapa yang harus jaga? Saudara dan saya. Bukankah ada ayatnya berkata bahwa waspada dan kita harus berjaga-jaga atas hati kita? Betul ya saudara? Yang menjagai hati kita siapa? Kita sendiri. Bukannya Tuhan loh. Kalau kita membaca itu kita harus jaga hati kita. It's our responsibility bahwa orang mau ngomong apapun di dalam hidup saudara, terserah mereka ngomong, itu hak mereka. Mereka punya mulut, mereka punya perkataan, itu silakan. Tapi Anda yang menentukan apakah saya akan kena dengan ngomongan itu. Saya akan dipengaruhi atau enggak. Ada satu istilah yang berkata begini, ada satu kata-kata yang hamba Tuhan pernah bilang begini. Burung terbang di atas kepalamu, Anda tidak bisa larang. Mana bisa Anda larang burung terbang di atas kepalamu? Tapi ketika burung itu mau bersarang di atas kepalamu, Anda yang menentukan. Begitu, boleh atau tidak. Betul? Nah saya lanjutkan begini. Orang boleh saja berkata-kata apa saja tentang saudara. Ngejelekin saudara? Bisa. Membuli saudara? Bisa. Apalagi sosial media. Sosial media sekarang saudara bukan alat komunikasi, alat ngebully. Bisa-bisa saudara di Instagram saudara itu keluar ada macam-macam saudara. Iya, begitu ya saudara ya. Dia boleh saja ngomong apa saja, tapi apakah omongannya mau bersarang di hatimu atau bersarang di pikiranmu, Anda yang tentukan. Boleh atau tidak. So berarti the choice is yours. Pilihan ada pada saudara. Jadi hari ini Anda punya hidup tidak ditentukan oleh orang lain. Hidup Anda tidak ditentukan oleh keadaan yang lain. Hidup saudara ditentukan oleh Tuhan yang memimpin kehidupan saudara, yang mengarahkan kehidupan saudara dan memberikan masa depan buat saudara. Katakan amin. Oleh karena itu,
kenapa saya katakan menjaga hati, menjaga pikiran penting? Karena Holy Spirit wants to lead you. Karena Roh Kudus mau pimpin saudara. Tapi kalau hati saudara tercemar, maka tadi saya berkata dalam ibadah kedua, kenapa Tuhan kasih sebuah pattern bahwa Musa diminta untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir hanya untuk menyembah Tuhan. Apa nggak bisa di Mesir? Kenapa nggak bisa menyembah di Mesir? Bisa, tapi kenapa Tuhan suruh dia bawa keluar? Karena ada satu pengertian di situ yang saya dapatkan ketika saya renungkan adalah Tuhan berkata, tidak mungkin engkau bisa menyembah Allahmu dalam perbudakan. Semasa ada dosa, ada perbudakan, you cannot worship Him. Makanya Tuhan bilang, kalau mau menyembah aku, keluar kamu dari perbudakan. Ketika kamu keluar dari perbudakan itu, then you can worship me. Artinya apa? Ketika hati dan pikiran saudara tercemar, sulit untuk Anda bisa menyembah Tuhan. Nah, kalau nggak bisa menyembah Tuhan, bagaimana Tuhan mau pimpin saudara? Kalau nggak bisa menyembah Tuhan, bagaimana Holy Spirit talks to you? You cannot listen to Him. Anda nggak bisa dengar Dia. Betul nggak saudara? Oleh karena itu ada satu ayat lagi, saya mau tunjukkan. Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7. Haleluya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Nah, saudara, dalam bahasa Indonesia bilang sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Tapi dalam bahasa Inggrisnya berkata, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, jadi hati dan pikiran itu bisa connecting one another, selalu satu sama lain. Ketika saudara dan saya berpikir seperti apa yang ada di hati saudara, di pikiran saudara, Anda akan jadi seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggrisnya mungkin berkata begini ya, you are what you think. Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Kalau pikiran Anda berkata benar sesuai dengan kebenaran, maka keadaan Anda mau seperti apapun, Anda tetap punya pengharapan, yes or no? Karena Anda punya pikiran benar. Tapi kalau pikiran Anda adalah pikiran yang penuh dengan mustahil, nggak bisa, nggak mungkin, saya yakin Anda cuma hanya bertahan hidup. Betul? Anda hanya bisa bertahan hidup, saudara. Kalau Anda hidupnya penuh dengan ketakutan, makanya kenapa fear itu menjadi sebuah senjata yang sangat-sangat efektif di tangan setan. Untuk membuat orang Kristen tidak bisa breakthrough. Ketika Anda terus-menerus dalam ketakutan, Anda merasa tidak berdaya. Di dalam Markus pasal 7 saya baca lagi beberapa ayat untuk sebelum saya masuk kepada penjelasan saya lebih jauh. Markus 7, 20-23. Markus 7, 20-23 berkata begini. Kata Yesus begini. Apa yang keluar dari seseorang, itu yang menajiskannya. Whatever you talk, apa yang kau keluarkan dari hati saudara, itu bisa menajiskan saudara. Ternyata saudara sendiri bisa menajiskan diri sendiri. Dengan apa? Dengan membiarkan hati kita yang penuh dengan macam-macam gak beres ini keluar lewat mulut kita. Perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menyakitkan, itu bisa menajiskan kita. Lalu ayat yang ke-21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran. Pikiran apa? Jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, itu bukan cuma menajiskan dirinya sendiri, bukan hanya mengotori dirinya sendiri, tapi orang lain yang mendengarnya. Dari mana? Dari hati. Karena itu dari hati ini keluar aliran-aliran kehidupan. Issues of life dalam bahasa Inggrisnya. Saudara, sadar gak sih kita ini sering melihat kehidupan bukan berdasarkan realitas. Saya ulangi ya. Seringkali manusia melihat kehidupan bukan berdasarkan realitas, tapi persepsi yang sudah dibangun di sini. Ketika persepsi itu sudah terbangun, entah kenapa you percaya itu. Walaupun realitasnya nggak begitu. Makanya persepsi ini harus benar. Kalau persepsi ini yang dibangun adalah dari Tuhan, maka apapun yang kau lihat di dalam dunia ini realitasnya kayak apa, Anda tetap percaya seperti yang Tuhan taruh di pikiran.
Orang bilang nggak bisa, siapa bilang? Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena Anda membiarkan pikiranmu terus dipikirkan Kristus. Pikiran yang di atas. Mengerti saudara? Kami kasih contoh. Saya suka kasih contoh begini saudara. Orang marketing, ada orang marketing di sini yang kerja di marketing? Oke, ada beberapa tangan. Orang marketing tuh paling jago bangun persepsi orang. Paling jago. So good. Barang biasa, dia bisa bikin barangnya premium. Tuh kebisaannya orang marketing. Mulai dari kemasannya, mulai kasih mereknya, padahal locally made. Asli Surabaya. Tapi bisa dibikin kayak Amerika punya produk. Itu jagonya siapa? Marketing. Dia punya kemasan, dia punya penampilan di sosial media. Itu ada juru foto yang jago khusus untuk bisa foto barang itu kayak premium. Terus dipakai orang-orang yang pakai juga orang-orang hebat. Maka kita percaya barang itu premium. Terus dijual di mall, di dep store yang mahal. Di Jakarta saya nggak usah sebut lah dep store-nya. Pokoknya dep store yang bagus, yang mahal, kelasnya atas. Gitu. Ambil contohnya apa? Sepatu. Anda beli itu sepatu. Orang dijual di dep store mahal, di mall mahal, saudara. Sepatunya 7 juta. Anda beli. Anda percaya banget itu made in America. Amerika punya. Anda pakai sepatu itu. Persepsi sudah terbangun kan? Anda pakai sepatu itu. Temenmu lihat. Temenmu bilang begini, lu beli di Tanah Abang. Kurang ajar lu katanya. Mana gue beli di Tanah Abang, enak aja. Temennya bilang begini. Itu sepatu temen gue yang bikin, jual di Tanah Abang. Itu palsu gitu. Gua bawain besok. Kita lihat head to head. Dibawain saudara. Ini cuma contoh loh ya, Ada apa nggak tahu. Ini cuma contoh. Supaya saudara ngerti apa artinya persepsi. Dikasih lihat semua persis plek sama. Tapi yang beli 7 juta udah kadung dan percaya itu luar negeri. Pasti tetap bilang ini palsu. Padahal realitasnya yang bikin tahu betul itu yang dijual di dep store itu ya barang dia. Tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak boleh juga. Paham nggak dimaksud saya? Berapa banyak di antara saudara yang percaya kalau barang lebih mahal pasti kualitas lebih bagus? Benar atau enggak begitu? Bisa ya, bisa tidak kan? Iya. Tapi kebanyakan kita lebih percaya pada persepsi yang sudah ada. Hal yang sama ketika persepsi Anda sudah salah, realitasnya sebenarnya nggak begitu. Anda tetap percaya yang dipersepsi. Nah, kalau pikiranmu tadi kembali lagi, hati saudara sudah dibangun yang benar. Anda boleh lihat realitasnya sulit. Anda berkata, no, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Kenapa Saul nggak berani? Emang musuhnya lain? Sama. Yang dihadapin Saul sama kok yang dihadapin Goliat. Sama-sama. Cuma saudara, Daud punya persepsi yang berbeda dengan Saul. Daud punya persepsi apa? Bahwa dia ternyata waktu menghadapi singa, waktu menghadapi beruang, Tuhan tolong dia. Nah persepsi itu dia bangun. Saudara pikir gini. Singa yang dihadapi Daud, singa ganas atau singa Kristen? Itu singa lapar saudara. Bukan singa Kristen yang bilang, shalom, give me 5. Ada begitu. Itu adalah singa yang lapar, beruang yang lapar. Apa saudara pikir Daud yang masih kecil gak punya rasa takut menghadapi itu? Ada, saya yakin. Tapi dia tidak mau membiarkan hatinya, dia tidak mau membiarkan pikirannya dipenuhi oleh rasa takut waktu dia menghadapi singa dan beruang. Tapi dia penuhi pikirannya, dia penuhi hatinya dalam kepenuhan bahwa Tuhan tolong dia saat dia dikejar oleh binatang buas ini. Itu sebabnya waktu dia menghadapi Goliat,
Ini orang siapa yang gak bersunat gini? Dia bilang begini, kamu datang dengan pedang, aku dalam nama Tuhan. Kalau Allahku aja sanggup bebaskan aku dari cakar beruang, dari cakar singa, Allah sanggup bebaskan aku dari orang kayak gini. Realitasnya dia boleh gede, realitasnya boleh sulit, tapi aku punya Tuhan yang sudah membangun dan terbangun di pikiranku. Allahku sanggup bekerja melawan musuh ini. Pertanyaan saya, apakah pikiranmu dibangun seperti itu? Atau pikiran dan hatimu dibangun menurut pikiran dunia ini? Nah, kalau kita punya pikirannya sudah lain sama Tuhan, bagaimana mau di-zing, bagaimana mau di-led by Holy Spirit? Makanya dari waktu ke waktu Anda harus rajin dengar firman Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan. Amen. Hati-hati dengan berita, saudara. Hati-hati dengan informasi. Semua berita dan informasi yang Anda terima enggak selalu benar. Yang paling benar tuh firman. Enggak ada ayatnya yang bilang begini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari berita. Enggak ada. Yang ada adalah iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. The word of Christ. Oleh karena itu saudara, jangan biarkan. Ini cerita sedikit boleh ya, kita udah melewati waktu-waktu berat lah ya. Pandemi ya, bukan berarti kita sudah selesai semua, masih ada. Berapa banyak saudara, kalau kita mau jujur gak usah angkat tangan, gak usah angkat tangan. Di masa-masa kemarin 2020-2021, menakutkan bukan? Wah, apalagi orang-orang dekat kita ada yang meninggal, ada yang apa segala macam. Jangan heran saudara, jamu, vitamin laku bener tuh. Saudara tahu kenapa? Karena rasa takut kita, sampai akhirnya kita lupa sebenarnya. Perlindungan yang terutama itu ada dalam Tuhan. Saya nggak bilang bahwa kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan kesehatan, bukan itu yang saya maksud. Tapi akhirnya kita lupa Tuhan itu ada di mana. Seolah-olah Tuhan itu ada di box. Kita mesti mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Bangun pikiranmu, miliki hati yang selaras dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Maka mudah buat Tuhan untuk memimpin saudara. Ada amin saudara. Nah, kita akan melihat satu penjara pikiran. Saya mau coba jelasin sedikit mengenai penjara pikiran. Seekor gajah waktu lahir, kakinya diikat sama rantai. 1 meter jaraknya, diikat sebuah tiang yang cukup kuat. Maka gajah yang kecil ini, yang belum punya tenaga full power, ketika dia jalan, ketahan kan kakinya. Dia coba, gak bisa kan, karena dia masih kecil. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, begitu terus. Maka jangan heran, beberapa tahun kemudian, ketika badannya dia bertumbuh, waktu dia ngalamin gitu, kakinya ketahan gitu, ada rantai, apakah dia akan coba untuk lepas? Enggak. Why? Karena dari kecil dia udah coba nggak bisa-bisa, ngerti nggak maksud saya? Now waktunya tiba. Elephant, gajah ini full grown, tumbuh besar, tenaganya udah full power. Itu saudara, rantai yang kecil itu, kalaupun dia tarik pakai kakinya pasti copot itu. Mungkin sama tiangnya sekalian bisa copot, paham maksud saya? Tapi apa yang terjadi? Waktu dia gini, otomatis balik. Now rantainya bukan di kaki, tapi di kepala. Itu penjara. Makanya kenapa when you trust your reality, Anda lebih percaya pada realitas Anda, realitasmu akan pindah di kepalamu dan itu menjadi penjara. Dan itu sebabnya kenapa Jesus, itu sebabnya Holy Spirit sulit untuk memimpin kita ketika itu jadi penjara. Ada satu lagi contoh. Ada satu ikan, saya lupa nama ikannya. Ikan ini nggak boleh dijadiin satu sama ikan hias.
Yang pasti bukan piranha, kalau piranha saya tahu. Tapi ini ikan apa gitu namanya, tapi ikan ini nggak boleh dijadiin satu sama ikan hias. Kalau ada ikan hias pasti dia dihabisin sama dia. Maka ada seorang bikin eksperimen, dibuat akuarium yang cukup besar, lalu di tengahnya dipisahkan oleh kaca, ditaruh kacanya di tengah, untuk memisahkan yang satu sama yang lain. Ini ikan hias, ini ikan yang cukup ganas untuk makan ikan hias. Tiap hari ikan hias dikasih makan, tapi ikan ini nggak dikasih makan. Supaya tingkat kelaparannya bertambah, ngerti maksud saya? So apa yang terjadi? Dia melihat lewat kaca yang terpisah itu kan tembus tuh. Dia lihat ada ikan hias yang mendekati kaca itu kan. Maka dia dekat, dia mau makan. Dor, nggak bisa. Maka bibirnya menghadang kaca itu. Sehari, begitu terus tiap hari dicoba nggak bisa. 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai kira-kira 7 atau 8 hari. Maka yang ngetes eksperimen ini merasa udah cukup waktunya. Aku coba angkat kaca ini. Karena beberapa hari udah mendekati hari ke-7, hari ke-8, ikan ini ketika lihat ikan hias ini nggak ditabrak lagi. Kenapa? Karena bibirnya mungkin udah jontor, saudara. Udah coba nggak bisa ngerti maksud saya. Di hari ke-7, hari ke-8 diangkat kacanya. Mau tahu apa yang terjadi? Ikan ini, yang ganas ini, yang cukup ganas sama ikan hias bisa bersatu. Nggak dimakan. Kenapa? Sekarang kacanya sudah di kepala. Dia rasa jontornya sakit kayak apa. Rasa sakit itu sudah ada di kepalanya. Sudah ada di dalam pikiran dia. Sehingga ketika lihat ikan hias itu dia tidak makan. Why? Karena kacanya sudah pindah ke sini. Sadarkah saudara, setan akan memasang penjara di pikiran saudara. Ketika dia masuk di pikiran saudara, dia masuk di hati saudara, apapun yang sebenarnya Anda bisa breakthrough, Anda nggak bisa breakthrough. Nggak bisa terobosan. Itu yang terjadi dengan orang yang 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda, bukan? Saudara, ketika Tuhan ketemu sama dia, Tuhan cuma tanya, maukah engkau sembuh? As simple as that. Questionnya, pertanyaannya sangat gampang. Maukah kamu sembuh? Jawabannya apa kalau mau sembuh apa enggak? Udah 38 tahun ya sakit. Jawabannya pasti mau. Tapi apa yang terjadi? Dia merasa kondisinya impossible. Karena setiap kali dia bilang, kalau kolam itu goncang, aku nggak ada yang nolong. So selama ini dia udah jadi hopeless. Dia udah merasa tidak bisa, kondisinya dia harus terima ini sebagai sesuatu yang final. Tapi bagi Tuhan tidak. Maukah engkau sembuh? Lalu Tuhan hanya berkata begini, angkat tilammu, bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Bagaimana mungkin selama ini yang namanya tilam, yang namanya tilam tempat dia mengandalkan untuk bisa tidur, dia nggak bisa jalan. Tapi tiba-tiba kok lihatnya kayaknya Tuhan kasih instruksinya kontroversi, bertolak belakang. Justru aku perlu ini untuk tidur, aku lumpuh. Tapi Tuhan bilang bangun, jalan, angkat tilammu. Artinya Tuhan seringkali mau membreak pikiranmu untuk supaya berlangkah dengan iman, bukan melihat keadaan saudara. Jadi hari ini kalau engkau dengar firman Tuhan, kalau engkau baca firman Tuhan yang bertolak belakang dengan kondisi saudara, Anda harus lebih percaya kepada firman loh. Halo? Betul? Loh iya. Iya. Saya percaya 4 orang yang mengangkat orang lumpuh datang ke rumah, lalu dia lihat orang itu pada penuh, nggak bisa ketemu Yesus. Apa yang dilakukan oleh 4 orang ini? Mereka membuka atap. Saudara pikir gampang? Emang nggak dijelasin di Alkitab orang lumpuhnya seberat apa? Kalau heavyweight gimana? Emang gampang. Tapi 4 orang ini ngangkat, saudara. Something yang kayaknya nggak mungkin terjadi. Nggak ada di pikiran orang. Bahwa membuka atap. Nggak ada di pikiran orang. Tapi dia ada pemikirannya bahwa dia punya iman. Bahwa orang ini bisa sembuh. Maka ketika orang itu diturunkan persis di depan Yesus. Yesus berkata, dia melihat iman 4 orang ini. Yang gak pernah bisa terjadi membongkar atap itu. Jadilah dosamu diampuni, sembuh. Terjadi kesembuhan. Mau ngalamin breakthrough? Mau ngalamin terobosan? Check your heart, check your mind. Saya percaya Roh Kudus ada di sini. Saya percaya Roh Kudus siap untuk membuat saudara bebas merdeka mengalami kemenangan.
Boleh saya terus cerita ya, supaya saudara bisa nangkep ini. Suatu hari di Samaria, di Yehuda mengalami kelaparan sampai ada orang tega masak anaknya sendiri. Ajudan raja mendatangi Elisa. Anda baca nanti di dalam Raja-Raja. Dia datangin ajudan ini. Lalu Elisa keluar ngomongnya begini di depan ajudan. Besok harga-harga akan turun. Apa jawabannya ajudan? Emang nggak ngomong ada ehnya, cuman ini kan supaya nambah lebih seru. Pak Pendeta, kira-kira begitu kalau sekarang zamannya. Pak Pendeta ngomong jangan sembarangan. Kalaupun tingkap langit terbuka, nggak bakal itu terjadi. Elisa bilang besok kau lihat kamu nggak akan alami. Nah pertanyaan saya begini, waktu saya renungkan ayat itu. Kenapa ajudan itu berani ngomong sekalipun tingkap langit dibuka, nggak bakal itu terjadi? Why is it? Namanya ajudan raja. Kalau ajudan raja deket sama raja. Kalau deket sama raja berarti deket sama menterinya. Ada kemungkinan ajudan raja ikut rapat menteri koordinasi soal politik, soal sosial, soal ekonomi, keluar datanya semua. Data-data negeri itu, data sosial begini, data politik begini, data ekonomi begini. Wah berat. So ajudan main data. Coba bilang data. Informasinya jelas pakai data. Jadi waktu dia ngomong sama Elisa, Elisa bilang, lu gak punya data, gue punya data, lu ngomong apa? Elisa gak main data. Elisa punya Tuhan yang melampaui data, yang melampaui statistik. Kenapa dia bisa bilang besok harga turun? Karena dia tahu Allah sanggup mengerjakan beyond data, melampaui data, melampaui statistik. Makanya saudara, orang boleh ngomong tentang ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, kondisi Indonesia. Boleh dibilang Bapak nggak punya data. Saya mau beritahu saudara, saya punya Allah yang dahsyat, lebih hebat daripada data yang kamu punya. Apa yang terjadi besok? Tuhan pakai cara yang nggak pernah dipikirkan. 4 orang kusta yang udah mau mati itu. Orang kusta di zaman itu tersingkirkan saudara. Anda tahu kalau orang kusta kalau jalan itu pakai tongkat harus ada bunyi kelintingnya. Jadi kalau dia jalan keling-keling orang tahu kalau ini orang kusta lagi lewat, pada minggir. Tapi ajaibnya omongan Elisa bilang besok harga-harga turun. Dengar, lihat sini saudara dahsyatnya Tuhan. When he speak, the Holy Spirit bicara. Waktu keluar dari seorang nabi, that prophecy itu nubuatan mengalir di udara. Mengalir di udara sampai ada yang namanya di pintu gerbang Samaria. 4 orang kusta ini udah tiap hari di situ kerjaannya. Suddenly bisa ada 1 orang sadar, ngapain kita di sini? Kita di sini juga kita mati. Mendingan kita masuk tuh ke sana. Ada tentara. Ya kalau kena mati di sini juga mati kan, nothing to lose. Sini mati, sono mati. Tapi di sana masih ada makanan, ngerti nggak maksud saya? Kenapa bisa pikir begitu tiba-tiba? Kenapa dari kemarin enggak? Because of the Holy Ghost, because of the Holy Spirit. Karena ada profesi yang keluar dari nubuatan Elisa, itu mengalir menyentuh hati dia. Orang ini sadar, bangkit, lalu dengan tongkatnya dia jalan. Tuhan ubah suara tongkat kematian menjadi kereta kuda. Apa yang saya maksud hari ini? Apa kondisimu? Mau seperti orang kusta itu? But if you led by the Holy Spirit, kalau Holy Spirit engkau izinkan dan jaga hatimu, jaga pikiranmu, engkau bilang bisa sama Tuhan, jangan heran. Perjalananmu yang kelihatannya hanya lonceng kematian, Tuhan akan ubah kereta kuda yang dahsyat yang membawa Anda kepada kemenangan. Lepaskan penjara itu. Ajudan ini di penjara pikirannya. Ada beberapa penjara pikiran saya secara cepat untuk sampaikan kepada saudara.
Yang pertama adalah kekecewaan. Jangan main-main lo dengan kecewa. Kecewa, pahit, benci, itu jadi penjara. Kenapa Yesus tidak bisa bikin mujizat di kampung halamannya? Karena mereka kecewa. Ya kan ini orang yang kita kenal. Kalau Anda baca di cerita Alkitab menarik, saudara. Yesus dibaptis sama siapa? Ayo, Yesus dibaptis sama siapa? Yohanes Pembaptis kan? Waktu Yohanes membaptis Yesus, dia lihat gak Roh Kudus turun? Dia kan berkata Roh Kudus turun seperti burung merpati. Bukan burung merpati, seperti burung merpati. Langit terbuka, suara terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Betul? Jadi dia tahu gak ini Mesias? Tahu. Di pasal 11 Matius, sudah lewat waktu itu. Yohanes Pembaptis masuk penjara. Kalau Anda baca ceritanya lebih detail, waktu kepalanya Yohanes dipenggal bahkan, Yesus meninggalkan, tidak ada di situ. Apa Yesus kurang bertanggung jawab? Bukan. Segala sesuatu ada waktunya. Saya nggak akan masuk ke sana, tapi saya bicara begini. Ketika dia di penjara, dia bisa bilang begini sama anak muridnya. Lu tanya tuh orang. Bahasa Jakartanya gitu ya. Ya nggak begitu bahasa Alkitab. Coba kamu tanya, apakah itu adalah Mesias atau ada yang lain yang harus kita tunggu? Kan lucu. Yang baptis dia. Tapi kenapa jadi nanya? Ini Mesias yang benar atau yang harus aku tunggu? Dia lihat kok ada Holy Spirit. Kok bisa tiba-tiba begitu? Perkiraan saya nih, Yesus tidak besuk dia di penjara. Perkiraan doang, boleh dong. Gua udah ngomong bertobatlah ini, Yesus aku membuka jalan di depan. Waktu aku di penjara gua nggak dibesukin. Kecewa dia. Kekecewaannya lah bisa membuat kepercayaan yang begitu yakin ini Mesias anak domba Allah berubah. Jangan anggap enteng dengan namanya disappointment. Lalu Yesus bilang sama murid-muridnya, kasih tahu sama bosmu, Yohanes, bahwa orang timpang jalan, orang lumpuh jalan, orang buta melihat. Dan kasih tahu, jangan kecewa. Artinya Tuhan tahu Yohanes kecewa. Adakah di antara saudara yang kecewa hari ini? Kalau Anda kecewa, Anda membiarkan hatimu tercemar. Anda membiarkan pikiranmu tercemar. How Holy Spirit, bagaimana Roh Kudus bisa memimpin saudara? Amin. Yang kedua, yang membuat saudara terpenjara, keraguan. Anda ragu-ragu gitu, gak yakin betul. Yakobus berkata, jangan bimbang kalau minta. Kalau bimbang itu seperti gelombang air. Laut yang kian kemari. Jangan mendua hati. Karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan jangan menyangka dia bisa mendapat sesuatu dari Tuhan. Adakah di antara saudara hari-hari ini sedang mengalami keraguan? Kenapa keraguan? Karena kita based on facts. Kita berdasarkan data. Kita berdasarkan fakta. No, orang Kristen hidup bukan berdasarkan fakta. Orang Kristen hidup karena iman. Tahukah yang kedua kali masih bertanya, adakah dia menjumpai iman? Ayo, kenapa? Karena iman itu adalah substance. Itu adalah is a substance of things hoped for. Itu adalah substansi dari apa yang kau harapkan, materi. Anda nggak mungkin bisa bikin baju kalau nggak ada bahannya. Betul? Anda nggak akan bisa bikin mie kalau nggak ada bahannya. Itu nama iman. Iman is a substance. Anda nggak bisa bikin mujizat. Anda nggak akan lihat ada mujizat kalau nggak ada substance-nya. Makanya Tuhan itu the master of miracles. Dia adalah master dari mujizat. Tapi di kampung halamannya dia nggak bisa bikin. Apa dia nggak bisa bikin? No, dia masternya. Tapi nggak ada iman. Saya suka ngomong begini. Kalau Yesus nanti datang kedua kali ya,
Dia nggak nanya saudara gini, jangan tersinggung ya, jangan tersinggung ya. Dia nggak nanya gini, kamu lagi pelayanan atau bukan? Kamu lagi pelayanan atau lagi di bioskop? Kamu lagi pelayanan atau lagi di kafe? Dia nggak nanya gitu. Dia nanya, apakah iman? Why? Karena ada orang yang di kafe beriman. Tapi ada juga orang di gereja tak beriman. Kuncinya di iman saudara. Jangan ragu, coba bilang jangan ragu. Jangan goyah. Haleluya. Di masa pandemi saya banyak dengar kesaksian dari beberapa jemaat saya. Yang impossible, yang gak mungkin Tuhan bikin breakthrough. Bahkan dia ngalamin percepatan yang dahsyat. Siapa bilang Tuhan tidak bisa bikin? Kalau Tuhan mau bisa. Dia membalikan itu so easy kok. Tapi masalahnya adalah yang berat itu di hati dan pikiran kita. Saya suka bilang begini saudara. Khotbah gampang-gampang susah. Ya dibilang gampang juga enggak, tapi dibilang susah juga enggak. Yang bikin susah itu ya meyakinkan lewat firman bahwa pikiran yang mendengar itu enggak benar gitu loh. Perlu dirubah, perlu diperserah. Nah itu yang enggak gampang. Karena itu tergantung diri kita yang mendengarnya. Mau rubah atau enggak. Betul? Ya jangan heran ada orang Kristen udah 20 tahun tidak pernah berubah dulu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kan gitu. Yang ketiga, kenapa kita dipenjara pikiran kita? Karena kita punya keterbatasan. Kita hidup dalam keterbatasan, kita hidup dalam kelemahan. Saya punya keterbatasan pastor, saya kurang, saya nggak bisa, nggak kayak pastor, nggak kayak ini, nggak kayak dia mah hebat, bahasa Inggris bagus, semua bagus. Saya bahasa Inggrisnya Inggris Jawa, kan gitu. Tahu Inggris Jawa? Kalau yang medok bahasa Inggrisnya medok, tahu medok saudara? Maaf ya jangan tersinggung, ini cuma hanya demi untuk hanya just for fun ya. Kalau yang medok bahasa Inggrisnya gini. What do you mean by that? Gitu. What do you mean by that? I don't know, alam. Wes, haleluya. Saya siapa? Dia mah hebat ya. No. Kalau bahasa Inggris ngomong begini, God does not call the qualified, but He will qualify the call. Tuhan tidak memanggil orang yang punya kualifikasi tertentu. Tapi sekali Anda dipanggil, Dia akan buat kualifikasi buat saudara. Siapa yang tahu, saya paling suka kalau pakai ilustrasinya ini. Siapa yang tahu seorang bernama Nick yang gak punya kaki, gak punya tangan? Coba saya mau lihat. Oke, Anda pasti pernah dengar kesaksiannya kan? Pernah? Pertanyaan saya, Anda dikuatkan dengan kesaksian itu? Yang dikuatkan angkat tangan dengan kesaksiannya? Sangat dikuatkan, yes. Bahkan bisa nangis, kita bisa jadi kuat, kita jadi ada pengharapan gitu ya. Saya tanya sama saudara, mikir dikit ya. Mau belajar mikir sebentar ya, saya kasih Anda pikir. Seharusnya yang dikuatkan yang punya tangan apa yang gak punya tangan? Tell me, come on. Yang mestinya dikuatkan, yang punya tangan, punya kaki, atau yang gak punya tangan, gak punya kaki. Pikir baik-baik. Harusnya yang gak punya tangan, yang gak punya kaki dong. Kita yang lengkap kita bilang, bro tenang, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan. Mestinya gitu, tapi Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dia punya kelemahan, Dia punya kekurangan, Dia punya keterbatasan, tapi Dia punya yang kita gak punya. Pengharapan dalam Tuhan, iman dalam Tuhan, percaya pada Tuhan di tengah keterbatasannya. Jangan biarkan dibodohi oleh keadaan. Biarkan saudara punya pikiran lepas oleh firman Tuhan yang Anda dengar, yang Anda percaya. Hari ini Anda merdeka dalam Tuhan. Terakhir, bagaimana bisa menjaga hati saudara? Yang pertama, kalau mau jaga hati, saudara harus tetap fokus ke Tuhan. Kondisimu mau berat apapun, fokus ke Tuhan.
Kenapa? Where is your focus? Kalau fokusmu ke masalah, pasti takut, pasti khawatir, pasti kesel, pasti marah, pasti bersungut-sungut karena fokusnya kepada keadaan. Tapi ketika Anda fokus kepada Tuhan, Anda percaya kepada pribadi Tuhan, Engkau melihat kebesaran Tuhan, Engkau melihat kuasa Tuhan, Engkau melihat kedahsyatan Tuhan, Engkau pegang janji Tuhan, Engkau melihat bagaimana Dia baik, maka Engkau lihat ada pengharapan. Hatimu akan shifting, akan berubah. Tergantung kemana Anda fokus. Lihat ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa, di depan ada laut kosong, di belakang ada tentara Mesir. Bangsa Israel teriak-teriak, apakah kurang kuburan? Gue udah bilang jangan ganggu gue gitu kira-kira. Tapi Musa jawabnya sederhana. Apakah dia udah tahu laut kosong bakalan bisa terbelah? Belum ada ceritanya. Nggak ada. Sebelumnya belum pernah kejadian. Dia nggak tahu bagaimana Tuhan mau nolong dia. Tapi dia hanya fokus kepada Tuhan. Maka dia berkata kepada bangsa Israel, dia bilang, jangan takut, lihat keselamatan yang dari Tuhan hari ini. Bangsa Mesir yang kau lihat, tidak lagi engkau akan lihat selama-lamanya. Kalau seorang leader di penjara pikirannya, pasti ngikut masa akan ketakutan. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia fokus Tuhan. Karena dia lihat bagaimana Tuhan pimpin dia hidupnya. Hari ini makanya pengalamanmu bersama dengan Tuhan itu sangat-sangat penting. Katakan amin. Jadi itu sebabnya pegang firman. Dengar firman. Jangan malas baca Alkitab. Jangan banyak merenungan firman. Oh iya. Itu apa yang dilakukan oleh Pastor Philip. Bukan karena orangnya ada di sini. Dari tadi pagi saya udah ngomong saudara. Yang namanya saat teduh. Jangan main-main itu. It's about daily life. Dari mana saya tahu, saya ikutin dong. Karena saya ngikutin dari mana istri saya. Kalau istri saya post, sesudah rekaman jadi. Saudara, when you listen, Anda dengar firman, paling tidak sesuatu akan membuat hati saudara teduh. Makanya disebut saat teduh. Betul ya? Makanya ketika ada ombak Tuhan bilang tenang. Makanya murid-murid bilang ini siapa orang ini? Sampai angin dan air pun taat. Teduh karena Tuhan. Jadi fokus sama Tuhan. Firman-Nya, janjinya, kuasanya, karakternya, kedahsyatannya, pengalaman hidup saudara sama Tuhan. Itu yang dialami oleh Daud waktu menghadapi Goliat. Dia tetap percaya sama Tuhan karena fokus bukan pada Tuhan, bukan pada Goliatnya. Amin. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Mungkin Anda bilang, ya Pak saya udah tahu. Masalahnya bukan udah tahu, dikerjain enggak. Banyak orang bilang, saya udah baca Alkitab. Kalau baca mah anak saya juga bisa baca waktu dia belajar baca. Ketika orang udah bisa baca, dia pasti bisa baca Alkitab. Tapi masalahnya renungkan enggak? Ketika Anda merenungkan, Anda melibatkan diri Anda dalam pembacaan itu dong. Anda mulai bertanya, Anda mulai menggali, kenapa begini, kok bisa begini, bagaimana hidup saya selaras dengan apa yang saya baca. Baru terjadi perenungan. Tadi saya bicara sama Pak Andre. Mungkin tahun depan akan terbit buku saya. Saya membuat perenungan tiap hari satu ayat dari Injil Yohanes. Mulai dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3 terus saya buat tiap hari. Untuk saya bagikan ke jemaat saya beberapa yang memang mau terima. Termasuk dengan perenungannya. Tiap hari ayat per ayat. Dan saya juga terkejut ketika saya mulai mendapatkan itu. Sekarang baru pasal 11 sedangkan itu 22 pasal masih ada jalan lagi terus. Tentu tidak akan satu volume gede begini, orang ya akan terpecah beberapa volume. It's about your daily with God. Perenungan firman bukan cuma baca, tapi Anda terlibat di sana. Anda tahu ada apa, Anda gali. Kalau bahasa kerennya eksegese, oh keren itu saudara. Saudara, apa itu eksegese? Itu bahasa teologi, supaya kelihatan keren aja saudara, oke. Itu yang namanya saudara, you take out from there the cream. Apakah Anda merenungkan firman Tuhan? Karena dengan perenungan, pikiranmu tuh di-zing sama firman. Kalau cuma baca doang bisa lewat. Tapi kalau Anda renungkan, pikiranmu tuh di-zing terus.
Ya kenapa ya? Jadi pikiranmu dibawa. Jadi pikiranmu terus diselaraskan kepada firman yang Anda baca. Bukan Anda dengar khotbah untuk masuk ke pikiranmu. No, pikiranmu diselaraskan apa yang Anda dengar khotbah. Kalau Anda terbiasa untuk merenungkan firman. Makanya merenungkan firman bukan hanya harus ada di ruang doamu. Bahkan waktu Anda di kafe sekalipun, waktu Anda belanja sekalipun, itu Anda bisa renungkan. Itu dahsyatnya. Karena pikiran ini nggak ada yang bisa lihat, ada di dalam, tapi dahsyatnya luar biasa. Nah, ketika Anda merenungkan firman dalam setiap saat, saya percaya Roh Kudus bisa memimpin saudara. He can talk, dia bisa bicara. When your spirit is active, ketika rohmu aktif, ketika pikiranmu aktif dengan Tuhan, it's easy, sangat mudah buat Tuhan to lead you, untuk memimpin saudara. Karena roh manusia itu pelita yang menerangi seluruh lubuk hati. Amin. Terakhir yang ketiga. Kendalikan Anda punya keinginan. Pak, tapi saya lihat Crazy Rich ya. Punya Lambo. Punya ini, punya ini. Saya kasih tahu saudara. Rich-nya hilang, tinggal easy. Keinginan kita dipacu oleh apa yang kita lihat di luar, yang sebenarnya bukan kebutuhan kita. Alkitab berkata, pikirlah sedemikian rupa supaya engkau bisa menguasai menurut ukuran imanmu. Kalau enggak, keinginan itu akan memacu saudara, membuat saudara akhirnya terpenjara oleh berbagai macam keinginan. Di hari-hari terakhir ini, sosial media begitu dahsyat menawarkan saudara. Kalau Anda yang suka belanja di platform online, itu dari waktu-waktu keluar promo-promonya, betul nggak? Ada. Kenapa saya tahu? Karena saya suka belanja juga online. Karena malas keluar, bukan apa-apa saudara. Jadi hari ini saya mau ingatkan sama saudara. Belajar bisa kendalikan pikiran dan hati saudara. Jaga hati, jaga pikiran. Maka Roh Kudus akan mudah memimpin saudara. Dan saya percaya engkau akan berkemenangan. God bless you. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Dia. Tuhan, aku percaya hari ini Engkau berbicara kepada kami banyak hal. Tentang hati, tentang pikiran. Kami mau Tuhan, kami mau merdeka. Kami tidak mau terpenjara. Kami tidak mau keadaan masuk di pikiran kami dan hati kami. Kami tidak mau kemustahilan masuk di pikiran dan hati kami. Tapi hari ini kami mau merdeka. Aku mau berdoa hari ini. Sebelum saya serahkan mimbar ini. Ada berapa banyak di antara saudara yang hadir di sini. Yang mungkin waktu mendengar Anda berkata, itu kayaknya saya terpenjara dalam hati dan pikiran. Dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Ke banyak hal. Saya tidak tahu penyebabnya membuat Anda terpenjara seolah-olah Tuhan ada di mana. Seolah-olah Anda kok kayaknya hidup begini-begini terus. Tapi hari ini engkau dengar firman. Dan Anda tahu persepsi harus dibangun yang benar di pikiran. Dan kalau Anda orangnya, saya mau berdoa dari tempat di mana Anda berdiri. Dan saya percaya Holy Ghost, Holy Spirit ada di sini. Siap menolong saudara. Kalau Anda orangnya, Anda berkata, Tuhan aku mau merdeka hari ini. Aku mau berkemenangan dari hati dan pikiran untuk terus merenungkan kebenaran-Mu. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Sitaralama takaralabaya shikarala. Rama shekeralama takurulama sakaralabaya. Haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di dalam ruangan ini. Mungkin yang lewat streaming pun Tuhan, mereka mengangkat tangan, aku tidak melihat. Tapi satu hal yang aku tahu, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus juga hadir di rumah-rumah yang menyaksikan melalui streaming hari ini Tuhan. Hari ini aku berdoa mereka yang mengangkat tangan, engkau lawat di tempat mereka. Engkau bukakan pikiran mereka, bukakan hati mereka. Segarkan Tuhan lewat firman-Mu. Sehingga lewat firman-Mu ada cahaya. Lewat firman-Mu Tuhan ada pelita. Menyala kembali dalam hati mereka. Dan mereka bisa mengerti, mereka bisa tahu bahwa Tuhan adalah jawaban, bukan dunia ini. Tuhan aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan hari ini. Supaya Roh Kudus, your Holy Spirit touch them hari ini. Jamah di mana mereka berdiri. Aku percaya kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu bekerja di ruangan ini. Bekerja di dalam rumah-rumah yang menyaksikan lewat streaming ini. Tuhan aku berdoa, biarlah Tuhan hidup mereka tidak akan sama lagi. Dan mereka akan berkata, aku hari ini mau belajar untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Karena aku tahu kemenangan adalah bagianku. Karena aku tahu masa depanku adalah masa depan yang hebat, gilang, gemilang,
dan indah di mata Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Berkati dan bekerja lewat hidup mereka hari ini. Supaya lewat hidup mereka yang mengangkat tangan hari ini, mereka lihat kemenangan dan mereka menjadi saksimu yang hidup yang dahsyat di akhir zaman ini. Terima kasih. Turunkan tanganmu. Hambamu boleh selesai, tapi engkau belum selesai dalam hidup kami semua. Memberkati, mengurapi, melindungi kami semua. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, Amen. God bless you.